Sahabat Intisari Sabda Mingguan Insan yang terkasih, jumpa lagi dengan saya, Pater Emmanuel Lelotalok CMF. Selamat Paskah, minggu keempat. Haleluya! Gembala yang baik. Injil Yesus Kristus menurut Yohanes, pasal 10, ayat 1 sampai dengan 10. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti. Malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok. Dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yesus sang gembala baik, haroeh hatov, hopoimen hokalos, pastor bonus, good shepherd, bibiatan diak. Kita sekiranya menjadi domba yang taat bagi sang gembala yang penuh perhatian. Yesus sang gembala baik, sejati, pintu bagi domba-domba dan gembala agung. Ibrani 13:20. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang-orang mati gembala agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan. Sabda Yesus, ego sum pastor bonus, ego eimi hopoimen hokalos. Akulah gembala yang baik. Hanya Yesus gembala yang benar, pintu yang aman dan berwibawa bagi domba-domba.
Yang tidak masuk melalui pintu adalah pencuri. Pelayanan kita pun harus sesuai kehendak Allah, sesuai kehendak gereja, sesuai arahan kongregasi. Bila tidak, maka kita tidak masuk melalui pintu yang benar. Hindarilah gembala-gembala palsu. Misal saja, seseorang yang tidak menerima sakramen imamat, namun mengaku-ngaku gembala, mengaku pastor, ternyata hanyalah pastor atau gembala gadungan. Hindari itu. Kita beruntung. Kuasa Yesus dianugerahkan kepada gereja, kepada Rasul Petrus untuk tugas mulia. Gembalakanlah domba-dombaku sebanyak 3 kali perintah. Pada Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai dengan 17. Kita hendaknya terus memelihara jalur resmi yang dianugerahkan Tuhan dan sudah terpelihara resmi berabad-abad dalam gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Yesus gembala baik artinya selalu memberikan hidup benar, tentram, damai sejahtera, berkelimpahan, ibarat padang hijau, air jernih, kebahagiaan. Juga arahan, disiplin, didikan supaya domba tidak tersesat, tetapi membawa pertumbuhan bagi domba-domba. Dan kebaikan Yesus bukan musiman, melainkan terus-menerus, bahkan menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Dalam Yohanes pasal 10 ayat 11. Ya, karena kebaikan yang berlimpah dan selalu abadi, akhirnya semua kebaikan itu menjadi agung. Kita lihat apa kata Alkitab mengenai gembala. Perjanjian Lama, Yesaya pasal 40 ayat 11. Seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba dipangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Yeskiel, Tuhan adalah gembala Israel yang baik. Ia melawan gembala-gembala yang jahat. Perjanjian Baru, Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yohanes pasal 10 ayat 14 sampai dengan 21. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Ibrani 13 ayat 20. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang-orang mati gembala agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Ada gerakan maju dari gembala baik, Aroeh Hatov, O Poimen, O Kalos, menjadi gembala agung, Aroeh Agadon, O Poimen, O Megas. Pada 1 Petrus pasal 2 ayat 25. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Spiritualitas gembala terpanggil untuk bekerja, menjaga, merawat, menuntun, menolong,
waspada, tekun dan penuh perhatian, membawa ke masa depan yang lebih baik. Santo Agustinus memuji gembala baik menulis, dia telah menuntaskan apa yang dia ajarkan. Dia menunjukkan lewat tindakan apa yang diajarkan, agar kita pun melakukan yang sama. Dia menyerahkan hidupnya untuk domba-dombanya. Tubuh dan darahnya diubahnya menjadi makanan. Domba-domba ditebusnya dengan segenap dirinya sendiri. Dia menganjurkan agar kita berbela rasa. Juga ada seruan Santo Antonius Maria Claret untuk taat pada sang gembala dan para gembala pilihan. Konstitusi CMF nomor 6. Kita harus menjadi dalam gereja penolong-penolong, pembantu-pembantu yang tabah dari gembala-gembala di dalam pelayanan sabda, dengan menggunakan semua sarana yang mungkin dalam menyebarluaskan kabar baik kerajaan di seluruh dunia. Kita menjanjikan cinta kasih dan ketaatan, bahkan atas dasar ikatan kaul, kepada gembala tertinggi demi kebaikan seluruh tubuh Kristus. Di dalam persekutuan dengan para uskup dan di bawah bimbingannya, kita berniat untuk melayani pembangunan dan pertumbuhan gereja. Pendalaman lebih lanjut. Yesus adalah gembala sekaligus domba. Unik bukan? Gembala pemelihara jiwa, berkuasa, berwibawa. Domba kurban keselamatan, rendah hati. Yohanes pasal 1 ayat 29. Anak domba Allah menghapus dosa dunia. Domba. Di lain pihak, domba juga haruslah taat, setia, siap dituntun, diarahkan, didampingi, diatur, dirawat, dibawa kembali ke jalan benar, sebagaimana gembala baik yang selalu baik dan mengenal dengan baik dombanya. Usia domba menghafal tuannya selalu lebih dari 2 tahun loh. Jangan mudah dihasut, tetapi percaya dan mengandalkan Sang Tuan. Yesus yang perhatian. Kebaikannya berlimpah-limpah, akhirnya menjadikannya gembala agung. Yesus yang taat. Yang membanggakan kita adalah Yesus itu gembala, namun pada saat lain menjadi domba. Anak domba Allah. Itu karena ketaatannya kepada kehendak Bapa surgawi. Dibandingkan dengan Adam, Adam tidak taat. Tetapi Yesus taat, mengambil spiritualitas domba. Akhirnya Yesus menang. Para sahabat insan yang terkasih, mari kita menggembala dengan menjadi pribadi-pribadi yang sabar, baik, kokoh, teguh, terpercaya. Sekaligus mari kita mendomba dengan mengikuti Yesus yang rendah hati, taat dan setia, rela berkorban. Belajarlah pada Yesus yang bahkan sampai wafat di salib, sehingga dibangkitkan dan ditinggikan Allah. Kisah Para Rasul 3 ayat 13 sampai 19. Amin. Haleluya.